تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. Ciri-ciri wanita jahannam. Mari kita mulai mensyarah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia. Akan beliau mengerti keadaan kita sekarang ini dan mengetahui apa yang kita alami. Disebutkan oleh ulama hadis bahwa kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, mempunyai beberapa makna. Yang pertama, maknanya adalah kasiyatun, wanita itu berpakaian menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ariyatun, telanjang dari mensyukurinya. Dia bergelimangan nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, hidupnya mewah, hidupnya tenang, hidupnya berkah, hidupnya penuh dengan kemudahan fasilitas hidup yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Akan tetapi dia kosong dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau tepatnya bahwa maksud kasiyatun ariyatun adalah wanita yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukurinya. Tidak reda, tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kasiyatun ariyatun adalah wanita-wanita yang menutupi sebagian badannya dan membuka sebagian badannya yang lain. Membuka sebagian badannya yang lain. Kasiyatun ariyatun. Yang ketiga, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kasiyatun ariyatun, mereka berpakaian akan tetapi tipis yang dapat memperlihatkan warna kulit badannya karena tipis pakaian yang dia pakai. Dan ini adalah sifat dan ciri-ciri wanita kita zaman sekarang ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wanita muslimah berpakaian akan tetapi telanjang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hijab dan jilbab. Seakan-akan mereka hanya mengerti bahwa Allah mereka hanya Allah yang untuk mereka tegakkan salat. Akan tapi mereka tidak pernah memiliki Allah yang menyuruh mereka untuk berhijab dan berjilbab. Allah mereka hanya ada pada bulan Ramadan. Kan tapi mereka tidak mengerti bahwa Allah juga memiliki bulan-bulan lain selain Ramadan. Seakan-akan mereka mengetahui atau hanya mengerti bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan masalah salat, zakat dan puasa. Akan tapi tidak pernah memerintahkan bagaimana menggunakan menutup aurat, berhijab dan berjilbab dan semacamnya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ciri-ciri Bani Israel yang dilaknat. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lainnya? Kaum muslimin, ibu-ibu, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bahwa pakaian adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nikmat
yang luar biasa. Akan tapi nikmat ini akan menjadi nikmah, menjadi azab dan murka dan bala jika seandainya kita tidak menurut dan menuntut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang kita lihat di kenyataan zaman sekarang, bahwa beginilah sifat kaum muslimah pada kebanyakannya. Nisaun kasiyat. Semakin bertambah hari, semakin bertambah keburukan. Semakin meracau maksiat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Begitu juga di dalam berpakaian. Di dalam berpakaian. Tahun 50-an orang masih menggunakan pakaian apa yang dikenal dengan pakaian pakai selendang, sekalipun itu tidak syar'i. Kemudian menggunakan kebaya, kemudian menggunakan kain selendang yang dia tutup bawahannya, kemudian menggunakan sandal tinggi. Itu gambaran nenek-nenek kita dahulunya waktu mereka gadis. Akan tapi masih banyak yang kelihatan, Kemudian berkembang lagi suatu permasalahan yang dahulunya kebaya itu dipakai sampai mata kaki, kemudian berganti dengan rok. Kemudian berkembang lagi musibah di zaman sekarang ini. Sesungguhnya yang ditutupi hanya sesuatu yang menjijikkan saja. Selainnya dinampakkan. Dan ini musibah zaman. Kita tidak menyangka bahwa pakaian ini juga dipakai oleh seorang wanita yang masih mendengar azan, kemudian dia melakukan salat. Yang biasanya kita dahulunya mungkin mengenal bahwa ini tidaklah dipergunakan kecuali di kalangan pelacur dan para pezina. Kan tapi itu telah berlalu zamannya, dan zaman sekarang bukan lagi pezina dan pelacur. Semuanya telah menggunakannya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Dia nampak mukjizat tersebut dengan matanya. Dia lihat dengan hati, dengan mata hatinya, kan tapi kita sekarang yang merasakannya. Kasiyatun ariyatun. Kemudian para ulama menyebutkan tentang masalah ma'ilatun mumilat. Ma'ilatun, sebagian para ulama mengatakan bahwa dia condong untuk kemaksiatan dan condong jauh dari ketaatan dan hal-hal yang harus dia lakukan untuk menjaga auratnya. Mumilatun, yaitu dia ajarkan wanita-wanita lain untuk melakukan maksiat tersebut sepertinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Condong kepada kemaksiatan, kemudian tidak cukup bahwa dirinya yang syaitan, akan tapi juga dia tidak puas sampai orang lain dia syaitankan. Supaya orang lain harus mengikuti dia. Sebagaimana sifat dari sifat syaitan. Tidak puas dia kecuali orang bertaklid, berta'assub, meniru kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan ini sangat luar biasa. Dosanya dia tanggung dan dosa orang-orang yang menirunya.
Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dialah yang bertanggung jawab menanggung dan memikul dosa yang dia lakukan dan orang-orang yang melakukan setelah. Dia pikul semua. Memikul dosa yang dia lakukan dan dosa-dosa orang-orang yang menirunya. Dan yang kedua, para ulama mengatakan bahwa ma'ilatun artinya adalah condong kepada laki-laki. Mumilatun adalah condong hati mereka kepada kerusakan. Suka kepada laki-laki, tidak puas dengan satu laki-laki, tidak tenang matanya kecuali dia melihat semua laki-laki dan dilahapnya. Kemudian mumilatun, condong hatinya kepada kerusakan. Tidak ada rasa kehormatan yang dia harus jaga, tidak ada sesuatu yang harus dia simpan dan dia berikan kepada suaminya, tapi semuanya dia obral untuk semua orang yang dia lihat bagus atau enak dipandang matanya. Dan dikatakan bahwa ma'ilatun artinya adalah wanita yang menyisir rambutnya dengan condong, sebagaimana sisiran para pelacur. Mumilatun menyisir saudara-saudaranya dan kawan-kawannya dan teman-temannya sesama wanita dengan cara sisir yang seperti itu. Sisir para pelacur pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman orang yang menafsirkan hadis ini, yaitu meletakkan sesuatu atau menggumpalkan rambut, kemudian diletakkan di belakang kepalanya, seperti unta yang memiliki punuk. Dan di sini para ulama mengharamkan menggunakan cara menyisir rambut dengan cara seperti ini. Cara wanita-wanita yang dahulunya kita lihat, yang sekarang mungkin, yang dahulunya gadis, yang sekarang mungkin adalah orang-orang tua kita sekarang. Pada zaman kemerdekaan itu paling sering kita lihat dahulu saat bersanggul. Itu di dalam Islam hukumnya haram. Di dalam Islam hukumnya dosa besar. Dan dia dalam berapa hal. Menyanggul dengan ditambah rambut. Biasa pada zaman dahulunya kalau seandainya hendak walimahan, hendak menghadiri sebuah acara pesta dan semacamnya, seorang ibu harus berhias 1 jam 2 jam di depan cerminnya, kemudian menggulung, melipat, kemudian menyanggul, meletakkan sehingga kepalan rambutnya sama besar dengan kepalanya. Besar dengan kepalanya. Ini haram. Tidak dibenarkan dalam Islam menyanggul yang seperti ini. Tasyabbuh dengan pelacur dan bagaya, dan dia termasuk wanita yang disifati oleh Rasulullah SAW yang tidak akan masuk surga. Atau wanita tersebut menggunakan rambutnya supaya kesannya lebat dengan menambah dengan rambut palsu yang lainnya. Ini haram juga. Bahkan perbuatan tersebut terlaknat. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah wal-namisah wal-mutanammisah wal-mutafallijatu li asnanihin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah melaknat
wanita yang mencabut alis dan wanita yang meminta cabut alisnya. Allah melaknat wanita yang bertato dan orang yang meminta ditatokan badannya. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang diminta rambutnya disambung. Dan Allah melaknat wanita yang mengikir giginya.